Berdoa. Berdoa selesai. Saya kembalikan. Terima kasih Pak Ma'ruf, terima kasih banyak. Alhamdulillah teman-teman yang saya banggakan, alhamdulillahirabbil alamin ya, pagi siang hari ini kita masih dapat berkumpul di tempat ini atas rahmat serta hidayahnya. Maka tidak putus-putusnya kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dan teman-teman semua, saya mohon maaf kalau tadi saya masuknya agak lambat ya, mestinya kita masuk 10.45 dan ini sudah masuknya jam 11, 15 menit saya terlambatnya. Kenapa Bapak Ibu? Karena ternyata laptop saya bermasalah dengan perangkat. Jadi laptop saya tadi saya selipkan, padahal saya cuma izin sedikit saja dari mengajar PKP, kemudian mau masuk di teman-teman, saya ngarang-ngarang, saya slip, ternyata mungkin apa yang saya tekan, akhirnya laptop saya tidak bisa running lagi, kemudian harus dimacam-macamin untuk bisa aktif kembali. Dan terima kasih atas pengertian teman-teman semua. Oh ya, kita pagi ini, siang hari ini kita materinya agenda 2 ya teman-teman ya. Agenda 2 dan kalau boleh kita kenalan-kenalan dulu supaya pertemuan kita yang mungkin cuma 2 hari bisa lebih nyaman lah kalau lebih kenal daripada tak kenal. Tak kenal maka tak sayang ya. Terima kasih teman-teman. Saya mulai dari Pak Ma'ruf. Pak Ma'ruf Tabe boleh nama, instansi dan apa ya, status kayaknya ya. Supaya agak bergelora kita siang hari ini. Oke, Ibu Arina langsung pegang dada. Silahkan Pak Ma'ruf Tabe. Ya Bu, makasih Bu. Perkenalkan nama saya Muhammad Ma'ruf Bu dari Bappedalit Bang, Kabupaten Buol. Kalau statusnya masih belum menikah Bu. Wes. Mencari atau sudah OTW halal? Masih mencari Bu. Oke, siap. Aman ya, berarti terbuka ya, karena ada posisi teman-teman ada yang tertutup, artinya dia sudah punya pasangan yang OTW halal. Pak Ma'ruf, terima kasih. Sama, selanjutnya, di sini ada Ibu Rahmatia Hasan, tapi Bu. Ya Bu, perkenalkan nama saya Rahmatia Hasan dari instansi Dinas Perikanan, status sudah menikah. Alhamdulillah. Panggilannya Rahmat atau Tia? Baby. Baby Bu. Beloknya dari mana itu ya? Rahmatia panggilannya baby. Iya Bu. Kayaknya kita perlu bahas nanti ini urusan nama ini ya, jauh sekali persoalannya. Iya, Bu. Terima kasih Beb. Beb, makasih Beb. Selanjutnya di sini ada Ibu Dwi Aryati. Tapi Bu, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dwi Putri Aryati. Saya bidan di Puskesmas Palele. Status masih sendiri. Saya suka jeda-jedanya tadi itu. Status masih sendiri. Oke, makasih. Ini Mbak Dwi Arya atau Ati? Dwi, Ibu. Oh, sip lah kalau begitu. Mbak Dwi. Saya pikir panggilannya Arya. Itu laki-laki ya. Oke, di sini ada Bapak Muhammad Rosandi. Silakan Pak. Saya Bu Tabe. Nama saya Muhammad Rosandi, profesi dokter umum, penempatan di UPT Puskesmas Timbulan. Status menikah, anak 1. Alhamdulillah. Tabe, Bapak Ibu ada yang asalnya dari luar Buol? Saya Bu. Oh, ada Bu. Pak Rosandi dari Palu Bu. Dari Palu. Dari Palu penerimaan Buol Pak ya? Iya Pak. Iya Bu. Jantan sekali saya Bapak lihat jadi Bapak. Enggak bener ini. Pak, Bapak panggilannya Andi, Rosa, atau Rosandi? Panggilan teman-teman Sandi Bu, panggilan rumah adik. Aduh, lebih gawat lagi ini. Andi. Sandi Pak ya? Sandi. Ya. Oke. Pak Rosandi, panggilannya Sandi. Dipanggil adik. Gitu ya? Ya. Oke, keren. Di Palu di mana Pak? Palu Bu. Oke. Sip.
makasih. Pak Ma'ruf dari mana? Dari Sulsel, Bu. Oke, siap. Mencari jodoh di sekitaran ya. Tadi siapa lagi ya selain Pak Ma'ruf? Yang dari luar Buol mana nih? Saya Bu. Selain Bu. iya, Bu Rahma, Bu Baby. Iya, Beb, dari mana? Gorontalo, Bu. Oh iya, saya kemarin juga tanya-tanya banyak yang dari Gorontalo ya, tapi dekat Iya, Bu. kalau Gorontalo. Bu Dwi? Dari Palu, Ibu. Oh iya, Palu di mana, Bu? Di Kampung Lere, Ibu. Wah, baiklah kalau gitu. Saya belum memperkenalkan alamat saya tadi ya, tapi sebentar lah terakhir. Bapak Muhammad Rafli, silakan memperkenalkan. Ya, nama saya Muhammad Rafli Sandi, Bu, biasa dipanggil Rafli. Kalau status belum nikah. Dari Satpol PP. Oke, dari Pak Rafli Sandi panggilan Rafli. Rafli, Bu. Oke. Ya. Wis, saya langsung melirik ke Pak Rosandi sih. Kok Sandi ya? Oh, ternyata ini Pak Rafli Sandi. Oke, selanjutnya makasih Pak Rafli. Ada Ibu Mita Celia, silakan. Izin Bu, perkenalkan nama saya Mita Celia, dipanggil Mita, ada juga yang manggil Michelle, asal instansi Satuan Polisi Pamung Praja. Terima kasih Bu. Status belum nikah. Oke, sip, makasih. Keren Michelle ya. Mita Celia, boleh. Oke, makasih. Ini ada Ibu Ika Catur Indriani, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Catur Indriani. Kalau di rumah dipanggil Pri, teman-teman biasa panggil Catur. Asal saya dari instansi saya Inspektorat. Terima kasih. Bu, tadi panggilannya siapa di rumah? Pri. Pri. Iya. Saya langsung lihat dari mananya ya, Pri tadi ya. Oke, sama-sama si Beb tadi. Makasih Bu Ika. Di sini ada Ibu Reza Rizky Agustiana, silakan. Permisi Bu, perkenalkan saya Reza Rizky Agustiana dari Dinas PUPR, biasa dipanggil Eca, statusnya single. Siap. Eca? Iya Bu. Oke, makasih ya. Ini Ibu Hikmah Saptaola Srikandi, silakan Bu. Ya, terima kasih Bu. Saya Hikmah Saptaola Srikandi, biasanya dipanggil Lola Bu. Asal dari Buton, Sulawesi Tenggara. Oke. Ibu Lola. Iya, instansi Dinas Pendidikan Kabupaten Buol. Terima kasih. Makasih Bu Lola. Ada Ibu Arina, silakan Bu Arina. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Perkenalkan, nama saya Arina. Status sudah berkeluarga, punya anak 3. Alhamdulillah. Dari UPT Puskesmas Timbulon, Ibu. Oke, panggilannya Ari? Arina, Ibu. Arina, Arin, Rina. Oh, Arin atau Rina ya. Kalau Ari itu teman-temannya Pak Rafli kalau Ari ya. Kayak tadi Bu Arya. Salah ya. Bu Dwi. Ya, makasih semua atas kenalan-kenalannya. Ya, tadi saya langsung saja melanjutkan. Nama saya ini Putu Dewi Steningsih. Biasa dipanggil Dewi, kemudian tinggal di Jalan Bali nomor 19. Lahir di Palu 21 Oktober 1974. Alamat saya tadi Jalan Bali, nomor teleponnya 0852 412 77107. Kalau teman-teman ada yang catat, saya memberi nomor ini bukan hanya karena kalau teman-teman ada hambatan bisa telepon saya, tapi kalau juga teman-teman sedang di Palu, kemudian mau tahu Koko Bakre itu buka atau tutup, saya bersebelahan Bapak Ibu ya. Jadi silakan ditelepon saja, nanti saya sampaikan kalau sudah buka, Bapak Ibu bisa langsung ke sana ya, bisa telepon-telepon. Jadi biar tidak berurusan dengan latsar juga boleh ya. Oke, ini kalau saya lihat Pak Sandi biasa belanjanya di Koko Bakre Pak ya. Tadi agak terpukul pas saya bilang kalau Koko Bakre pas buka atau pas tutup begitu ya. Biasa Bu. Iya, roti kepangnya bisa jadi andalan kita bersama nih. Onde-onde Jawa Bu, enak. Keren, betul. 3 bersaudara itu kan Pak.
1, 2, 3. Udah Jawanya enak sekali. Aduh Bapak Ibu. Betul. Keren. Tapi sekarang agak mengecil ukurannya Pak ya. Oh iya, Bu. Iya, maaf kita bahas kuliner dulu ini sudah siang-siang. Aduh, karena ini jam-jam snack sebenarnya kalau kita klasikal ya. Ya. Aduh, Bu Misel nanti kapan-kapan kalau ke Palu, onde-onde Jawanya itu pas. Ya, kacang hijaunya itu dan sudahlah. Jangan kita Iya, bahas. kukunya juga, Bu. Iya. Aduh, kayaknya semua hafal ini jenis-jenis kuenya ya. Aduh, Kuliah pia di itu Palu, Pak. andalan ya. Mau pia apa? Pilih. Aduh, tapi saya nanti mungkin tidak ke Buol. Padahal kalau saya ke Buol, saya tinggal bawa ada yang tadi ada yang sebut onde-onde Jawa, ada yang sebut pia. Aduh, kayaknya satu-satu dapat yang berbeda nih ya. Tapi kayaknya saya enggak sampai Buol nanti. Oke, teman-teman, kita siang hari ini akan membahas beberapa hal tentang yang namanya agenda 2. Saya yakin teman-teman semua, saya panggilnya teman-teman ya, biar saya agak usianya agak menurun ke usia-usia kalian begitu, walaupun kerutan sudah tidak bisa menipu. Jadi kita akan bahas agenda 2. Agenda 2 ini agenda tentang nilai-nilai aparatur sipil negara. Saya sangat yakin pasti teman-teman sudah selesai membaca dan menyelesaikan tugas-tugas ujiannya pada saat MOOC gitu ya. Saya ingin mereview saja. Boleh enggak ya di sini ada teman-teman yang bisa menggambarkan ke kita semua seperti apa sih agenda 2 menurut kalian? Ada nih? Siapa nih? Saya langsung minta ke Ibu Dwi saja boleh? Boleh, Bu. Silakan, Jeng. Nah, untuk agenda 2 sendiri itu membahas tentang berakhlak. Nah, di mana berakhlak itu yang pertama berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Oke. Kalau didefinisikan si masing-masing tadi, Bu Dwi bisa enggak? Atau Bisa. saya perlu menunjuk orang lain? Oh bisa, silakan. Untuk berorientasi pelayanan itu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat. Untuk kompeten bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan. Kemudian akuntabel, kebalik ya. Akuntabel itu bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan. Kompeten adalah terus belajar untuk memperbaiki atau melakukan perbaikan tiada henti. Harmonis, tidak saling menghargai perbedaan. Royal adalah mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi. Terus adaptif adalah berusaha untuk terus berinovasi dalam menghadapi zaman yang terus berubah. Terakhir kolaboratif yaitu menjalin kerjasama ke sekitar, ke lingkungan, ke rekan kerja. Terima kasih. Oke, terima kasih. Kayaknya mungkin semua ya teman-teman sama gambarannya tentang si berakhlak itu. Saya mau tanya dulu teman-teman, apakah saya yang belum memasukkan karena kolabjarnya kemarin bermasalah? Karena saya baru sampai dari Toli-Toli ya. Jadi saya hampir seminggu lebih di Toli-Toli mengajar teman-teman Buol 118 sama 120 itu dari Toli-Toli. Dan saya agak kesulitan memasukkan tugas di kolabjar. Pertanyaannya, teman-teman waktu buka kolabjar sudah ada tugas belum? Penugasan? Sudah, Ibu. Sudah ya? Ada 4 tugas, betul? Bentar ya. Ada tugas merangkum? Oke. Ada tugas menggali dan mendeskripsikan nilai berakhlak yang teraktualisasi ke tupoksi teman-teman? Gitu ya? Sebentarlah kita bahas. Ya. Sebentar kita coba ulang lagi. Nanti kita menyamakan saja apakah yang saya sampaikan itu sesuai dengan tugas yang tergambarkan di kolabjar teman-teman. Ya. Oke, sekarang saya mau memberi gambaran sedikit tentang yang namanya berakhlak seperti yang sudah Bu Dwi sampaikan. Ya, saya izin share screen ini teman-teman. Nah, nilai berakhlak ini karena teman-teman sudah ngambil, sudah lewat MOOC, jadi saya rasa sebenarnya sudah tidak perlu banyak pembahasan lagi. Tinggal bagaimana kita coba
melihat bagaimana sebenarnya mengimplementasikan nilai berakhlak ini di setiap aktivitas kita. Apalagi ditambah dengan nanti pada saat kita akan sama-sama mengikuti seminar rancangan, ya, di seminar rancangan itu nilai-nilai berakhlak ini harus teman-teman aktualisasikan di tahapan yang teman-teman sudah temukan atau yang tahapan yang teman-teman sudah tentukan. Sebelum lanjut, bolehkah saya bertanya ke teman-teman, siapa Widya Iswara yang menemani teman-teman di agenda 1? Ibu Yuli. Ya, siapa? Bude Yuli, Ibu. Oke, Bu Yuli ya. Berarti Bu Yuli sudah memberikan tugas ke teman-teman? Tugas tentang analisis isu kontemporer? Sudah, Ibu. Oke. Kemudian ada tugas terakhirnya, tugas permasalahan di tupoksi kalian. Iya, Ibu. Iya. Oke, berarti aman. Kemudian tugas itu sampai ke menentukan kegiatankah kalian atau masih sampai di gagasannya saja, meningkatkan bla 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 atau bagaimana? Masih sampai gagasan, Ibu. Gagasan ya, belum sampai di kegiatan. Oke. Teman-teman, kalau begitu kita akan kerja tambahan lagi sebentar. Kita akan membuat meneruskan teman-teman punya analisis masalah yang ada di tupoksi, dan kita akan sampaikan menentukan kegiatannya. Tapi sebelumnya saya mengenalkan dulu yang teman-teman sudah kenali sebenarnya ya, tentang nilai-nilai dasar aparatur sipil negara sesuai dengan surat edaran Menpan RB tahun 2021. Kita langsung masuk ke berorientasi pelayanan, teman-teman, mohon perhatiannya. Di berorientasi pelayanan ini kita sama-sama melihat definisinya, yaitu komitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Ya, jadi kita sama-sama ketahui bahwa berorientasi pelayanan ini memiliki banyak kata kunci. Ada beberapa kata kunci yang kata kuncinya ini hasil dari definisi tersebut. Jadi komitmen memberi pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Kata kunci yang sangat terkait dengan definisi tersebut adalah apa? Responsivitas, ya, memberikan pelayanan dengan responsivitas tinggi, kualitas dan kepuasan. Kata kunci ini merupakan bridging saja nanti untuk mengkaitkan antara panduan perilaku. Teman-teman lihat panduan perilaku di kanan bawah ini ya. Nah, panduan perilaku ini yang akan teman-teman jadikan acuan pada saat teman-teman akan mengaktualisasikan nilai berorientasi pelayanan ini ke aktivitas teman-teman. Kalau teman-teman lihat di bagian atas ada kalimat afirmasi, ya, di situ kami tertulis bahwa kami berkomitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Kalimat afirmasi ini paling tidak teman-teman harus bisa internalisasikan, sehingga berorientasi pelayanan ini bukan hanya ada sebagai teori atau Anda paham tentang definisinya, tapi berorientasi pelayanan sampai di level bagaimana teman-teman mengaktualisasikannya, mengimplementasikannya lewat aktualisasi terhadap aktivitas. Jadi mengaktualisasi itu mendempetkan, membersamai, menempelkan. Artinya pada saat kita melakukan aktivitas tersebut, nilai ini ada di situ. Ya, tapi di nilai ini ada 3 panduan perilaku. Kalau teman-teman lihat di bawah kanan bawah panduan perilakunya, sebenarnya panduan perilakunya ini teman-teman lebih baik kalau teman-teman hafal. Kalau tidak dihafal ya paling tidak dikenali sekali bahwa oh ya, di berorientasi pelayanan ada panduan perilaku yang tadi dijelaskan oleh Ibu Dwi, tapi singkat-singkat saja ya, hanya mengambil panduan perilakunya cuma 1, tapi sebenarnya ada 3, memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, kemudian ramah cekatan solutif, kemudian melakukan perbaikan tiada henti. Jadi berorientasi pelayanan ini terdiri dari 3 panduan perilaku, yang pada saat kalian aktualisasikan nanti nilainya akan merujuk pada 3 panduan perilaku ini. Boleh saya contohkan? Contoh misalnya, pada saat saya mengajar seperti ini, jadi kan nanti
teman-teman akan membuat satu kegiatan atau 4 kegiatan dalam rancangan kalian ya untuk mengaktualisasikan nilai-nilai. Nah, di kegiatan itu setiap kegiatan terdiri dari 3 tahapan. Masing-masing tahapan tersebut akan teman-teman aktualisasikan nilai berakhlak di dalamnya. Ya. Jadi nilai berakhlak yang diaktualisasikan harus berdasar pada panduan perilaku mana yang teman-teman pilih yang sesuai dengan aktivitas yang teman-teman akan lakukan. Kalau saya mau contohkan misalnya pada saat pembelajaran seperti ini, di tahap memberikan pembelajaran, saya mengaktualisasikan berorientasi pelayanan, yaitu memahami dan memenuhi kebutuhan peserta. Kode perilaku 1 ya. Nah, saya setelah itu harus bisa menjelaskan aktivitas memberikan pembelajaran itu seperti apa berdasar si panduan perilaku. Jadi gaya-gayanya nih teman-teman, kalau saya ujian nanti di depan penguji saya akan sampaikan bahwa Bapak penguji pada tahapan memberikan pembelajaran saya mengaktualisasikan nilai berorientasi pelayanan, yaitu memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Di mana pada saat memberikan pembelajaran saya harus mampu memilih atau menentukan metode yang tepat yang sesuai dengan kebutuhan peserta dalam kelas. Kemudian Bapak penguji, saya juga mengaktualisasikan nilai akuntabel. Demikian ya. Saya langsung pilih kok panduan perilakunya yang mana. Yaitu melaksanakan tugas dengan cermat. Di mana pada saat saya memberikan pembelajaran, saya harus bisa cermat memilih materi-materi yang berkesesuaian dengan skenario yang sudah saya buat. Dan Bapak penguji, saya juga mengaktualisasikan nilai kompeten pada saat saya memberikan pembelajaran, yaitu kode etik, yaitu melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Kode perilaku 3. Ya, di mana pada saat saya memberikan pembelajaran, saya memberikan segala daya, kekuatan, daya dan upaya untuk mendapatkan kualitas terbaik dari pembelajaran tersebut. Dan Bapak penguji, saya mengaktualisasikan nilai harmonis, dan seterusnya teman-teman. Itu baru 1 tahapan ya. Nah, harapannya kita semua nanti pada saat sudah tidak lagi latsar, pada saat melakukan segala aktivitas, mampu mengaktualisasikan nilai-nilai ini dengan baik. Ya. Nah, teman-teman, saya tidak banyak dulu menjelaskan, karena saya lihat teman-teman itu sudah pada mengerti, karena matanya sudah begini nih. Gitu ya, saya lihat aduh kayaknya ini begadang ini atau apa ya, karena memahaminya itu dengan matanya sambil tertutup-tutup dikit gitu. Nah jadi saya tidak melanjutkan lagi menjelaskan ke-7 nilai tadi. Yang pasti saya inginkan teman-teman akan mampu lebih mengenali nilai-nilai tersebut, sehingga akan mampu mengaktualisasikan nilai tersebut dengan tepat di aktivitas yang sudah kalian pilih. Ya, sebelum lanjut, karena kita hanya 2 jam pembelajaran, saya mau konfirmasi ke teman-teman dulu tentang tugas yang teman-teman sudah dapatkan. Penugasan pertama adalah teman-teman mendeskripsikan nilai berakhlak. Ini hanya sekedar mereview saja. Teman-teman boleh membuat tugasnya kan cuma copy paste ya, jadi tidak terlalu ribet. Tapi yang pasti teman-teman harus bold. Setiap nilai ada 3 perilaku, kode perilaku. Jadi penguatannya di penguatan bagaimana teman-teman betul-betul memahami dan betul-betul bisa mengaktualisasikan nilai-nilai tersebut dengan kode perilakunya. Ya, tugas pertama. Tugas kedua adalah tugas kelompok. Teman-teman bisa buka Collabjar enggak ini? Bisa? Kalian kelompoknya sudah terbagi atau belum? Bisa. Terbagi kelompoknya sudah? Belum sepertinya, Bu. Oke. Kita sambil ya teman-teman, saya coba buka karena Collabjar ini beberapa hari ini agak bermasalah ya. Jadi saya tidak bisa masuk untuk ini memasukkan penugasan. Saya sambil ya, sebentar saya lihat dulu.
$119. Oh iya, kalian belum dibuatkan penugasan kelompok. Saya bikin dulu ya, supaya kalian bisa lihat kalian berada di kelompok mana. Oke teman-teman, kelompok kalian sudah bisa dilihat, ya. Nanti yang mengupload tugasnya adalah ketua kelompok yang menjadi ketua kelompok. Dan dari kelompok ini untuk penugasan yang kedua, penugasan kelompok, di situ kan tugasnya menggali dan mendeskripsikan nilai berakhlak dan panduan perilakunya yang teraktualisasi pada tupoksi. Jadi teman-teman menentukan saja tupoksi siapa yang mau diangkat, atau kalau kita beragam di situ Bu, maka bolehlah satu orang mungkin satu tupoksi, atau satu orang dua tupoksi, terserah bebas. Kemudian kalian coba aktualisasikan nilai berakhlak terhadap tupoksi tersebut, jangan lupa dengan merujuk pada kode perilakunya. Ya, jadi pilih kode perilaku mana yang kalian memang berkesesuaian dengan aktivitas tersebut. Oke, teman-teman, nanti belajar di YouTube untuk Zoom tampil dengan latar ini ya, dengan background ya. Karena di sini coba lihat Pak Rafli matanya merah. Tadi juga Bu siapa ya? Aduh agak mengerikan ya. Jadi kalau tidak salah diklik apanya begitu, apa ya? Green screen-nya atau apa? Nanti mata Pak Rafli kembali normal. Jangan berubah dulu Pak Rafli. Ya, aman. Oh, bukan Pak Rafli, Pak Sandi. Oh, ya Pak Rafli ya. Bu Misel, awas ketawa-ketawa. Makanya dia tidak pakai layar, tidak sanggup dia mau kelihatan dia punya mata merah zoom. Gitu ya. Aduh, tunggu bentar. Selanjutnya ya, tugas berikut. Jadi tadi tugas kelompok. Kemudian teman-teman, di hari berikutnya, teman-teman punya tugas lagi. Tugasnya adalah menentukan kegiatan dan tahapan. Dari tugas pertama di agenda 1. Kalian punya tugas di agenda 1 kan? Yang Bu Yuli berikan? Yang tadi katanya sampai di gagasan. Tolong dilanjutkan untuk menemukan kegiatan dan tahapannya. Itu sih sebenarnya tugas yang hari kesekiannya. Kalau teman-teman lihat, begitu banyak waktu yang terbebaskan untuk kalian, 2 hari, maka teman-teman harus ketahui bahwa tugas individu itu untuk kegiatan dan tahapan itu adalah inti, prioritas. Itu yang kalian fokus, ya. Kalau tugas kelompok itu hanya bagaimana teman-teman belajar mengaktualisasikan nilai. Tapi kalau yang kegiatan dan tahapan, yang kegiatan tugas 3 itu fokus di situ karena itu yang akan kalian bawa sampai ke rancangan nantinya, seminar. Ya, jadi itu sudah langsung tugas untuk seminar. Nah, teman-teman, jangan salah, di tugas itu teman-teman langsung akan mengaktualisasikan nilai berakhlak ya. Jadi, tentukan kegiatan, tentukan tahapannya, kemudian aktualisasikan nilai berakhlak. Sampai di sini ada pertanyaan, teman-teman? Kalau tidak ada, saya lanjutkan ke tugas berikut ya. Tugas berikut adalah learning journal. Ya, kemarin teman-teman sempat mengerjakan learning journal? Oke, learning journal itu ada 2 bagian. A-nya adalah pokok pikiran, betul? B-nya adalah penerapan. Maka di learning journal yang kalian buat,
A-nya itu silahkan masukkan pokok-pokok pikiran, pemahaman Anda tentang berakhlak. Dan di B-nya itu kalian cari panutan. Siapa panutan kalian? Kemudian lihat nilai berakhlak yang mereka terapkan. Deskripsikan nilai apa saja. Atau prinsip-prinsip mereka seperti apa. Ya. Kemudian boleh kalian tuliskan di akhirnya itu statement kalian tentang panutanku. Tentang harapan. Apakah kalian ingin seperti mereka dari sisi nilainya atau apa, terserah kalian. Panutan ini boleh orang tua, boleh pahlawan, boleh teman sejawat, boleh tetangga, boleh siapa saja yang memang menurut teman-teman bisa dijadikan panutan. Ya. Sampai di tugas ini, tapi tugas ini teman-teman, tugas yang nanti di hari yang untuk penugasan di tanggal 23. Kumpulnya juga tanggal 23. Artinya kalian tidak perlu terseok-seok mengerjakan ini. Di tanggal 23 aja setelah bertemu kita atau sebelum pertemuan kita, teman-teman sudah kerjakan ini, ya. Demikian. Jadi sampai di sini ada pertanyaan? Adakah pertanyaan? Atau pertanyaan kalian ini, Bu, masih lama ke kita ini? Saya lihat sudah banyak yang mulai tersandar-sandar ini ya. Bu izin, Bu. Teman-teman. Iya, silakan Bu Arina. Ibu untuk tugas yang menentukan dan mendeskripsikan ini hari ini Bu dikerjakannya. Oh ya, siap. Yang mendeskripsikan masing-masing nilai berakhlak ya. Iya, Bu. Ya, silakan. Kalian kerjakan hari ini dan ini tidak terlalu rumit sebenarnya. Karena kan kalian hanya sebenarnya fungsi dari tugas ini hanya mengajak teman-teman untuk bisa mereview kembali. Karena biasanya teman-teman kalau sudah selesai MOOC, lupa semuanya. Mana lagi ingat? Ya, nah inilah gunanya teman-teman diajak review. Jadi copy paste boleh lah, santai-santai saja. Yang penting kalian mengumpulkan, tidak usah teraniaya dengan tugas ini. Tapi yang membuat kalian teraniaya itu adalah bagaimana kalian betul-betul harus memahami kode perilakunya. Memahami nilai-nilai itu seperti apa sih sebenarnya. Demikian. Karena saya punya jurus, 3 jurus saya, kalau pertama memahami nilai dengan mereview tadi kalian ya. Kemudian memahami dulu diri kalian sendiri. Saya ini seperti apa sih terhadap pekerjaan? Atau saya ini seperti apa sih semangatnya? Saya ini seperti apa sih motivasi saya dalam bekerja? Yang ketiga, ada mengenal tupoksi kalian. Apa sih tupoksi saya yang sebenarnya? Seperti apa melaksanakannya? Kalau sudah kenal 3-tiganya, maka kalian tidak akan kesulitan dalam mengaktualisasikan nilai berakhlak. Karena nilainya sudah kalian kenali, tupoksi kalian kenali, potensi diri kalian juga kalian kenali. Kenapa? Karena biasanya kalau dapat penguji, di saat kita memasukkan nilai berakhlak cuma 3, penguji bilang begini, loh kok sedikit sekali? Nah, teman-teman, nilai berakhlak ini dari A sampai Z itu tidak ada yang sama. Memang dia berdiri sendiri-sendiri. Kalaupun mirip itu ada ya, tapi sama tidak. Jadi, kenapa ini ada? Ya, kalau teman-teman cermati di Undang-Undang ASN, itu terlihat sekali nilai-nilai berakhlak ini sebenarnya ada di rumusan itu. Maka semakin kita profesional, semakin kita memahami pengerucutan dari nilai berakhlak ini. Maka ada beberapa yang bisa mengaktualisasikan semuanya nilainya. Ada bahkan yang hanya mampu mengaktualisasikan 2 dan 3 nilai. Tapi saya tidak bisa salahkan juga sih, karena memang pemahaman akan nilai tersebut, tupoksi, itu cuma segitu, jadi nggak bisa dipaksakan. Tapi ada teman-teman yang lengkap memberikan nilai berakhlak itu, mengaktualisasikannya. Itu oke. Tapi jangan salah teman-teman, belum tentu juga oke sekali. Ya, kita harus paham nilai berakhlak itu kita aktualisasikan di mana. Pada saat kalian mengeprint, mencetak, ya, perlu enggak nilai harmonis? Bu, kayaknya kalau saya mencetak sendiri dengan printer sendiri, kayaknya saya enggak perlu deh senyum-senyum. Masa printer disenyumin? Gitu ya. Artinya di aktivitas itu senyuman dalam nilai apa sih tadi? Harmonis itu ya enggak perlu. Tapi bisa saja jadi boleh kalau kalian mencetak itu minta tolong orang lain atau membayar jasa orang lain.
Jadi bisa saja pada saat bertemu dengan orang tersebut, kalian harmonis, mengaktualisasikan nilai harmonis dari kode perilaku yang mananya. Seperti itu. Ya. Jadi disesuaikan dengan aktivitasnya. Jangan ketemu mesin, kalian senyum, itu aneh-aneh sudah ya. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan lagi? Ibu izin bertanya. Ya, silakan. Ibu, untuk nilai berakhlaknya, satu nilai berakhlak untuk penerapan satu panduan perilaku atau boleh lebih dari satu? Sebenarnya boleh lebih dari satu. Tapi kalau untuk saya, satu aja sudah cukup. Kenapa? Karena dari satu itu kita kan harus menjelaskan seperti apa perilaku, seperti apa aktivitas kita saat itu. Merujuk ke panduan perilaku itu. Kayak saya misalnya panduan perilakunya menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat atau peserta, maka saya harus bisa jelaskan bagaimana penjelasan aktivitas tersebut, merujuk ke itu seperti apa aktivitas tersebut saya kerjakan dengan tadi alasannya, rujukannya menyesuaikan dengan kebutuhan peserta tadi, ya. Kemudian banyak hal teman-teman, misalnya kalian mendapatkan kode perilaku jujur, cermat, disiplin, bla bla bla. Kalau kalian hanya mau jujur, maka pakai kata-kata jujurnya saja. Kalau kalian beraktivitas perlunya cermat, tak usah tulisan jujur, disiplin dan sebagainya, tak usah. Ambil seperlunya kalian. Oke? Sampai di sini, apakah ada pertanyaan lagi? Aman semua? Kalau aman, saya mau ajak teman-teman, boleh enggak ya kita lihat dulu hasil kerja teman-teman yang dari agenda 1. Biar kita coba teruskan untuk menentukan kegiatan dan tahapannya. Siapa yang punya pekerjaan yang mau dilihat? Izin Bu, saya. Oke, Bu Arina silakan. Bu. Di share screen ya, Bun. Lihat, Bu. Sorry, Bu. Ini ya Bu ya, yang Oke. Kita lihat dari identifikasi atau dari APKL, validasi APKL boleh. ada Bu. Oke, kita lihat dulu ya. Saya langsung saja ya supaya kita sempat melihat teman-teman lain juga atas hasil kerjanya. Banyaknya nakes yang tidak menggunakan masker, semakin tingginya angka stunting, banyaknya ibu memiliki bayi, meningkatnya angka. Oke, teman-teman sebenarnya sudah oke ya, karena kalimatnya semua negatif. Kita terus setelah dia validasi dengan APKL, dapat sudah bahwa ini berkualitas. Bu Arina. Ya. Bu Arin bisa naik ke atas, naik ke Oh, iya. APKL tadi. Oh ya. Nah, pertanyaannya, kok bisa ya? Kenapa cuma 2 yang pindah bisa di USG? Apakah yang lain ini tidak berkualitas atau seperti apa? Tapi tidak usah dijelaskan. Saya ingin menggambarkan ke teman-teman saja dulu. Kalau men-scoring seperti ini, saya agak kesulitan atau teman-teman sebenarnya mau menyatakan 14 dan 15 itu tidak berkualitas atau 14, 15, 18 itu tidak berkualitas, agak kesulitan menurut saya dalam menjelaskan keterangannya. Kenapa 3? Kenapa 5? Kenapa di isu 1-3 aktualnya? Bagaimana penjelasannya untuk yang isunya 5 aktualnya gitu. Kalau saya
Tapi ini saya tidak meminta untuk dirubah ya, saya hanya memberikan pengembangan wawasan saja. Nanti teman-teman yang akan bertemu dengan coach-nya, kemudian teman-teman yang akan juga melihat saja nanti. Saya hanya memberi gambaran. Kalau saya biasanya contreng. Jadi aktualkah ya atau tidak? Kalau ya contreng, kalau tidak garis datar. Problematik tidak, problematik Bu. Oke, contreng. Kalau tidak garis datar. Sehingga apabila satu isu ini tidak mengcover semua 4 kriteria, maksud saya 4 kriteria yang ada, aktual, problematik, kelayakan, dan layak, maka kalau satu tidak terakomodir kriterianya, maka dianggap ini tidak memenuhi syarat. Atau isu ini merupakan isu yang tidak berkualitas. Apa maksudnya ya berkualitas? Berkualitas maksudnya isu itu layak untuk dicarikan solusinya. Kalau yang tidak berkualitas biasanya isunya ya udahlah, ya isu-isuan saja yang tidak perlu dibahas, atau isu-isu yang kualitasnya memang tidak harus kita berjuang untuk mencarikan solusinya. Demikian. Nah, maka kalau saya cuma contreng, kalau saya lihat dari Bu Arin, di sini sebenarnya ada yang tidak memenuhi syarat. Cuman tidak terbaca karena dia di scoring. Ya. Karena juga di sini Ibu tidak memberikan batasan mana yang di bawah 14 kah atau di bawah 18 kah yang tidak berkualitas atau tidak memenuhi syarat, terserahlah. Mainkan saja. Kalau saya biasanya contreng-contreng dengan tidak, sehingga yang ada salah satunya tidak dicontreng atau 2 kolom tidak dicontreng, itu berarti tidak memenuhi syarat 4 kriteria itu ya, tidak memenuhi syarat kualitas suatu isu. Maka setelah itu mungkin di sini ada 3 yang tidak memenuhi syarat, sehingga Ibu Arin angkat 2 untuk di USG kan. Silakan kita pindah ke USG. Oke. Fungsi USG ini karena sudah tinggal 2 ya, ada 3 yang tidak berkualitas di atas. Fungsi USG ini untuk menapis, menemukan isu yang akan kita prioritaskan untuk diselesaikan dalam 1 bulan. Karena kalian cuma punya waktu mengerjakan itu 1 bulan. Maka itu dijadikan 1 kriteria lagi. Kita lihat urgentnya, seriusnya, dan growth-nya. Ternyata Bu, untuk 1 bulan ada peringkat 1 yang jadi prioritas kita akan selesaikan. Apa tuh? Semakin tingginya angka stunting. Betul? Oke Ibu Arin, kita turun lagi ke ikan, fishbone. Kayaknya fishbone-nya Ibu Arin ini ikan apa ya? Kepalanya segi 4. Ikan gabus. Mungkin begitu ya. Nah, nantilah kita cari tahu. Nah, ikan gabus, kepala ikan gabus ini ada permasalahan. Di situ semakin tingginya angka stunting atau tingginya angka stunting ya di permasalahan tadi. Tinggal dicarikan apa penyebabnya. Kurang pengetahuan ibu, rendahnya pendapatan keluarga, jarak rumah ke puskesmas, itu semua penyebabnya. Selanjutnya turun Bu. Nah, penyebab masalah ini dicarikan, dirumuskan pemecahannya. Maka sebelah kanan ini adalah perumusan adalah rumusan dari gagasan. Turun lagi. Bu Arin, selesai? Selesai, Bu. Oke. Kalau tingginya angka stunting atau apa tadi ya masalahnya? Tinggi angka stunting ya? Atau apa sih? Nah, nanti mana nih? Meningkatnya ya tingginya angka stunting, maka gagasannya bisa menurunkan angka stunting di mana, puskesmas apa. Demikian, itu gagasannya. Ya. Jadi Ibu akan memberikan gagasan Ibu adalah jadi alternatif pemecahan masalah ini, kemudian di bawahnya masukkan gagasan. Gagasan adalah penurunan tingkat atau penurunan angka stunting di puskesmas belakang. Menurunkan angka stunting itu Ibu lakukan dengan ada yang namanya penyuluhan, betul? Ada konseling, ada pemantauan dan seterusnya. Maka mohon perhatiannya semua teman-teman, Ibu Arin harus membuat kegiatan untuk bisa mencapai gagasan tadi.
Gagasannya apa? Meningkatkan atau menurunkan tingkat stunting ya, jumlah angka stunting. Nah, kalau ini cuma contoh saja teman-teman, kalau ibu mau bikin penyuluhan, ada indikator, saya langsung kaitkan dengan evaluasi ya, seminar kalian, teman-teman akan dinilai pada saat seminar. Satu indikatornya adalah peserta mampu menemukan permasalahan yang berkualitas. Ya, maka tadi penentuan permasalahan tadi harus dibuatkan analisis yang tepat. Kemudian teman-teman juga indikator kedua, peserta mampu menemukan kegiatan 3 kegiatan. Kalau teman-teman menemukan 3 kegiatan, teman-teman akan diberikan nilai di level 3. Tapi ada yang juga namanya level 4. Kalau teman-teman mau main di level 4, maka kegiatan teman-teman harus maksimal lebih dari 3. Harus lebih dari 3, maka buatlah 4 atau 5 atau 6 atau 7. Pokoknya 4, 5, 6, 7 sampai berapa puluh nilai teman-teman tetap di level 4. Maka kalau saya idealnya bikinlah 4 atau 5, gitu ya. Ya sudah cukuplah dia mainnya di level 4. Sampai di sini saya memberikan satu lagi contoh. Kalau teman-teman membuat kegiatan, coba misal kegiatannya kegiatan 1, kalau saya biasanya main dengan manajemen, fungsi manajemen berarti ada persiapan. Berarti kegiatan 1 persiapan, tahapannya ada 3 setiap satu kegiatan. Tahapan 2-nya, tahapan 1-nya konsultasi mentor. Tahapan 2, 3 nanti. Teman-teman lain catat dulu ya, nanti bisa menyesuaikan dengan apa yang teman-teman akan buat. Kemudian, kegiatan namanya media untuk penyuluhan. Ya, berarti kegiatan 2 membuat media penyuluhan. Tahapannya mungkin browsing dulu, mencari, mengumpulkan bahan, dan seterusnya. Kegiatan 3 bisa saja pelaksanaan sosialisasi atau apa. Kegiatan 4 bisa monitoring atau apa. Kalau ini saya lihat Ibu juga bikin pemantauan pada Bumil, ya, Bumil KEK, dan seterusnya. Oke, itu hanya gambaran untuk bagaimana teman-teman mau bisa menentukan kegiatan dan tahapan-tahapannya. Sampai di sini ada pertanyaan, bisa di stop share dulu Ibu Arin. Oke, sampai di sini ada pertanyaan teman-teman? Kalau belum ada, apakah sudah ada teman-teman yang membuat sampai kegiatan sama tahapan? Belum? Bolehkah teman-teman 10 menit waktunya saya minta untuk rancang-rancang aja kegiatan serta tahapan? Boleh kalau mampu bikin kegiatannya sampai 4 atau 3. Kalau tidak, 1 kegiatan aja bikin dengan lengkap dengan tahapannya. Boleh? Saya kasih waktu 10 menit, boleh? Berarti sampai di jam 12 kurang 5. Bisa ya? Atau 12 lah. Cuman sudah mau mendekati istirahat dong kalau 12. Ya sudahlah, pokoknya teman-teman buat aja dulu, kita lihat. Sebentar kita coba jadikan acuan kita lagi, contohnya. Ya, silakan teman-teman. Ada pertanyaan sampai sini? Tidak? Oke, lanjutkan tugasnya. Ini bukan tugas ya, teman-teman coba aja buat. Nanti sebentar kita lihat. Saya kasih waktu 7 sampai 10 menit ya. Siapa tahu saya munculnya di 7 menit. Silakan teman-teman.
Belum, selama. Ayo, masih. Oh, hari Kamis. Oh, ya Kak. Kamis ya Kak. Malika ini hari. Oh, peperannya di kan. Oh, iya kan. Masuk Bandung. Iya Pak. Kita yang asan.
sampai Pak Ma'ruf, Bapak Ibu, kita sedikit lagi sholat ya. Boleh, saya minta izin ke Bapak Ibu, kita lanjutkan sedikit, setelah itu kita bubar. Yang sholat sama istirahat silahkan, nanti kita sambung lagi di pertemuan di tanggal 23. Ya, tapi yang pasti boleh saya minta waktunya sedikit. Sebelum sholat, mungkin ada teman yang bisa tampilkan satu contoh. Tadi punyanya siapa ya yang tampilkan pertama? Tapi saya tidak bisa dengar Bapak Ibu. Lupa saya juga ya? Bu Arina, Ibu. Oh iya, Ibu Arina. Tapi boleh Ibu Ariati, Ibu Dwi? Sudah buat kegiatan dan tahapannya? Saya, Ibu. Ya. Bisa? Kalau enggak nanti, kalau belum kita pindah ke yang lain. Siapa yang sudah buat kegiatan selama tahapannya? Saya, Bu. Bisa, Bu. Oh ya. Oke, Bu Dwi, saya ke Ibu Rahmatia. Silakan, Bu. Ya, Bu. Izin, Bu. Oke. Apa seperti ini? Ya, sebenarnya saya butuh lihat dulu pengerjaan awalnya. Maaf, tapi enggak usah lah ya, saya tidak usah lihat itunya lagi. Yang saya butuhkan adalah gagasannya. Ini gagasan ada di atas, Bu. Oh, boleh? Oh ya, menemukan titik pemecahan masalah dari sarana dan prasarana yang belum memadai di Balai Benih Ikan. Bu Rahmatia boleh lihat dari atasnya? Cuman baru sampai di sini, Bu. Yang satunya ada di PowerPoint. Oke, kalau saya rasa ini gagasannya mungkin belum terlalu tepat, tapi nanti dibahas lagi dengan coach-nya atau seperti apa. Untuk kegiatannya, saya hanya langsung lihat di kegiatan ya. 1 kegiatan persiapan, oke. Kegiatan 2, tahapan 1 konsultasi mentor, tahapan 2 peninjauan lokasi, tahapan 3 koordinasi dengan pekerja lapangan, oke. Kegiatan 2 pelaksanaan. Ini pelaksanaan apanya ya? Melakukan identifikasi pelaksanaan apa nih, Bu? Ini identifikasi masalah, Bu, dari sarana dan prasarana yang di Balai Benih Ikan. Jadi kan ada kerusakan di Balai Benih Ikan, sarana dan prasarananya. Jadi saya identifikasi tentang itu, Bu. Jadi dicari titik pemecahan masalahnya. Oke. Jadi nanti ini kayaknya kurang terlalu nantilah sama coach-nya ya. Nanti bisa ketemu coach, kemudian nanti mendiskusikan lagi. Siap, kemudian kegiatan 3-nya monitoring, melakukan pemeriksaan sarana dan prasarana, oke. Nanti bisa konsultasi ke coach. Tinggal Ibu, ini Baby ini ya? Iya, Bu. Oke, Beb. Jadi dirimu tinggal bikin kolom 7 ke samping, berakhlak gitu ya. Jadi nanti konsultasi mentor itu teraktualisasi tidak berorientasi pelayanan. Oh iya, Bu. Ya, kemudian kode perilaku apanya yang teraktualisasi untuk aktivitas konsultasi mentor. Siap, Bu. Kemudian akuntabelnya teraktualisasi tidak pada saat konsultasi mentor. Kode perilaku yang mana yang teraktualisasi dan seperti apa dirimu beraktivitas di situ dengan merujuk ke itu tadi. Oke? Sepertinya teman-teman, mudah-mudahan teman-teman yang lain sudah melihat contoh ini, sudah bisa membayangkan atau sudah membuat malah tadi ya kegiatan serta tahapan-tahapan. Dan ketemu kita tanggal 23, saya sudah mendapatkan aktualisasi tahapan-tahapan tersebut di samping tahapan-tahapan yang sudah teman-teman buat ini. Kan ada kegiatan, ada tahapan, gitu ya? Siap, Bu. Oke, terima kasih yang Bu Beb, silahkan, terima kasih banyak teman-teman semua. Saya berterima kasih ya teman-teman sudah berkolaborasi baik dengan di ruangan ini. Kemudian saya juga mohon maaf kalau ada berbagai hal yang mungkin membuat teman-teman kurang berkenan. Ya, ada Pak Ma'ruf, Pak si Baby, Bu Dwi, Pak Rafli, Bu Misel, Bu Ika, ya, kemudian ada Bu Lola, Bu Arin, Pak Sandi, kemudian Ibu Eca. Makasih banyak ya semuanya. Kita ketemu lagi insya Allah tanggal 23. Saya mohon maaf, silakan mengerjakan aja tugasnya. Kita review di tanggal 23. Terima kasih, semangat.
Sampai jumpa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Ya, sampai jumpa ya, Terima kasih. Sampai insyaallah. jumpa, Bu. Oke, jaga kesehatan. Dah. Bu. Permisi, Pak. Pak Rizky. Pak Rizky. Assalamualaikum Pak Rizky. Izin Bu Sabina. Sudah bisa lihat Ibu? Ya. Ya, menunggu Pak Rizky dulu ya. Ya, bagaimana Bu? Sudah keluar Ibu Vivi? Ibu. Ya, izin Pak. Niputu. Sudah. Sudah selesai kelas. Oh, iya. Ada yang mau ditanyakan terkait dengan penugasan atau penguploadan tugas? Apakah sesuai dengan yang di Kolabjar berarti Pak tugasnya diupload Iya. di hari pertama yang tertera? Jangan lupa absennya. Tadi yang bertugas merekam siapa? Ibu mana tadi itu? Ibu Arina. Iya Pak, saya Pak. Nanti setelah tutup Zoom ini, nanti videonya di-convert. Di-convert, terus di-upload di YouTube.
copy linknya simpan di Word. Nanti di akhir pembelajaran kita akan minta semua link penguploadannya yang diupload di YouTube sebagai bahan akreditasinya lembaga. Ada lagi yang mau ditanya?